Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Tria Sandayani. Saya adalah selaku camat Kecamatan Maos yang ada di Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan bahwa Kecamatan Maos adalah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap yang mempunyai produk-produk unggulan yang bisa kita jualkan ataupun kita promosikan untuk peningkatan ekonomi di wilayah Kecamatan Maos. Di antaranya kita, Kecamatan Maos ini adalah merupakan kecamatan penghasil ataupun lumbung padi di wilayah ataupun di Kabupaten Cilacap. Dan padi di wilayah Kecamatan Maos ini adalah merupakan padi dengan varietas yang bagus sehingga bisa bersaing dengan hasil padi dari wilayah lain ataupun dari provinsi lain. Selain itu, di wilayah Kecamatan Maos terdapat juga berbagai macam hasil kerajinan, baik itu kerajinan dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk hasil-hasil olahan dari masyarakat. Dan diantaranya adalah kita ada batik Raja Samas yang merupakan batik Raja Samas ini adalah merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Cilacap yang alhamdulillah sudah dipasarkan sampai ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Selain batik Raja Samas, di Kecamatan Maos juga terdapat olahan makanan yaitu jenang Maos yang menjadi ciri khasnya ataupun hasil di Kecamatan Maos dan sudah sampai ke luar wilayah Maos. Selain makanan jenang, kita juga ada hasil kerajinan yaitu kerajinan kulit, di mana pengrajin menggunakan bahan yaitu dari kulit ikan pari dan juga berbagai macam dari kulit binatang. Dan ini pun sudah sampai ke luar negeri, sehingga ini merupakan potensi-potensi yang sangat baik dikembangkan di wilayah Kecamatan Maos. Selain itu, sebagai sentra dari padi di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Maos juga mempunyai wisata, yaitu kawasan wisata pertanian, di mana kawista ini bisa digunakan untuk anak-anak kita belajar mengetahui jenis-jenis padi ataupun bagaimana cara menanam maupun mengolah padi yang ada, dan ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita ke depannya. Harapan kami dengan adanya potensi yang ada di Kecamatan Maos ini bisa dikembangkan dalam untuk meningkatkan ekonomi di wilayah Kecamatan Maos dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh komponen yang mendukung program untuk peningkatan usaha, baik itu usaha UMKM maupun peningkatan untuk usaha dalam bidang pertanian, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi unggulan. Potensi unggulan Kecamatan Maos, batik Raja Mas. Sebuah ungkapan menyebutkan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalimat bijak ini mengingatkan bahwa setiap daerah tentu memiliki ciri dan kekhasan. Mengidentifikasi ciri khas suatu daerah bisa dilakukan dengan mengamati kesenian, tradisi, budaya, hingga kerajinan. Termasuk dalam hal ini
adalah melihat motif khas kain batik yang saat ini semakin kaya, menonjolkan masing-masing kearifan lokal. Batik Raja Mas di Jalan Peretusan Timur, Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos. Lebih dari sekedar kerajinan dari tangan-tangan terampil para pengrajin. Batik Raja Mas menjadi duta yang mengangkat ciri khas Cilacap sebagai wilayah pesisir di kancah internasional. Batik Raja Mas merupakan buah dari ketekunan sejoli, Uis Rohani dan Tonik Sudarmaji yang sudah cukup lama menjalankan usaha. Pengalaman merintis dan jatuh bangun membangun usaha kerajinan batik mewarnai perjalanan panjang pasangan ini. Kami membangun usaha mulai tahun 2001. Waktu itu, bisnis garmen di Bandung bahkan sudah bisa ekspor ke Inggris. Namun usaha ini jatuh dan kami putuskan pindah ke kampung halaman suami di Cilacap. Cerita Eis membuka kisah Raja Mas. Nama saya Eis Rohaini, saya adalah pengrajin batik tulis dari Maos. Nama brand usaha saya adalah Raja Samas Batik. Jadi batik Maos ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, tetapi saya mencoba membangkitkan kembali itu di tahun 2007. Jadi waktu itu ketika saya kembali ke daerah Maos, saya melihat ada kerajinan Maos, itulah tertarik saya mengembangkan. Ya, alhamdulillah dari 2007 kita mengembangkan batik ini sudah hampir sekitar 16 tahun lah, kurang lebih ya 15 sampai 16 tahun, dan batik Maos sudah mendapat beberapa kali penghargaan baik secara nasional maupun internasional. Kami sudah mewakili negara Indonesia hampir 30 negara. Kemudian kami rajin mengikuti pameran-pameran lewat kurasi, lewat pemerintah daerah, berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Pemasaran kami mungkin lokal ya sudah hampir 80% lokal, kemudian regional maupun secara internasional. Di samping itu kami mulai diversifikasi produk, tidak hanya batik tetapi mulai merambah ke kerajinan, baik dari kerajinan bambu, dari kerajinan eceng gondok. Jadi konsep dari Raja Samas ini tetap dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Jadi batik dengan pemberdayaan masyarakat, kerajinan bambu pun dengan pemberdayaan masyarakat. Makanan jenang. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional, bukan hanya sekedar makanan saja, tetapi juga memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Masyarakat Jawa pasti sudah tidak asing lagi dengan jenang. Kuliner tradisional tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Menariknya, kuliner jenang masih eksis hingga sekarang. Makanan yang satu ini terbuat dari tepung beras dan tepung ketan. Bahan-bahan tersebut kemudian dimasak dengan campuran santan, gula merah atau gula pasir. Jenang dipercaya oleh masyarakat Jawa memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Jenang disimbolkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, jenang juga melambangkan doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakat Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istirahatun Soima, pemproduksi jenang Maos, beralamatkan Jalan Nusa Indah, RT 3 RW 11, Maos Lor, Maos Cilacap. Kami memproduksi jenang Maos sejak kurang lebih 18 tahun. Usaha kami dulu, tujuan kami dari usaha ini adalah untuk mengembangkan usaha dari produk awal Maos, yaitu jenang. Apabila orang hajatan itu biasanya membutuhkan jenang, jadi kami berinisiatif untuk memproduksi karena waktu itu masyarakat cenderung untuk membeli, jadi kami berusaha untuk menerima pesanan. Pada waktu itu usaha kami belum seperti ini, yaitu kalau sudah 3 hari jenangnya sudah tidak rasa. Kemudian kami berusaha untuk berinovasi bagaimana cara mengolahnya yang lebih bagus.
kemudian alhamdulillah menemukan cara ya dengan seperti ini dan bisa untuk tahan kurang lebih 10 hari masih bagus. Dan untuk harapan kami adalah untuk menambah ekonomi masyarakat di sekitar. Untuk saat ini tenaga kerja kami berjumlah 4 di pembagian produksi ya, kemudian yang di bagian pembungkusan 10 orang, tenaga pengantar 1 orang. Ya, harapan kami kedepannya adalah bisa memasarkan ya produksi kami dengan pemasaran yang lebih luas, bukan hanya sekedar di daerah Cilacap, tapi bisa keluar dari Cilacap. Tapi memang untuk kendala pemasaran karena memang dari tahannya itu ya, tahan benang mausnya itu belum lama, jadi sementara masih pemasaran masih daerah Cilacap. Untuk sementara sampai Sidoarjo pemasarannya. Kerajinan kulit ikan pari. Dewasa ini, perkembangan dunia mode sangat berkembang pesat. Berbagai inovasi mode memunculkan produk-produk mode unik dan kreatif. Salah satu produk mode yang sering dipakai yakni tas atau dompet. Keberadaan mode tersebut begitu penting untuk menunjang penampilan. Hal tersebut yang menjadikan Amin Maulana, pengusaha kerajinan tas berbahan dasar kulit ikan pari asal Maos, mampu menciptakan berbagai macam model tas, dompet, ikat pinggang, dan sejumlah produk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Maulana. Saya memiliki sebuah usaha di bidang kerajinan kulit ikan pari yang dinamai Muleder. Untuk awal berdiri sejak tahun 2016 akhir, berarti kisaran 7 tahun yang lalu. Alamat kita berada di Jalan Hansip Barat, nomor 547, Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Serta alamat toko kita ada di Jalan Raya Panikian, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Jenis produk yang kita hasilkan yaitu ada dompet, ikat pinggang, tas, maupun strap jam ataupun aksesoris yang lain. Bahan yang dipakai kita rata-rata memakai kulit ikan pari yang tidak dilindungi, dan juga ada beberapa variasi dari ular maupun biawak. Alhamdulillah pemasaran kita hampir seluruh Indonesia sudah pernah kirim, dan juga ada dari mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, terus Meksiko, Spanyol, terus India juga pernah, Pakistan juga pernah. Yang rata-rata kirim itu ke Jepang dan Cina. Harapan ke depan mungkin dari dinas atau mungkin dari rekan-rekan semua bisa kerjasama dalam bentuk mungkin investasi ataupun kerjasama di bidang proses pemasaran ataupun penjualan. Silakan untuk investor yang mau bekerja sama dengan kita nanti diskusikan gimana baiknya. Silakan datang dulu, mau sistemnya bagaimana silakan. Harapan lagi kemungkinan dari pemerintah daerah ataupun pusat bisa membantu kami dalam membelikan mesin yang masih banyak yang kita butuhkan, terutama kayak mesin amplas atau mesin kompresor yang lebih besar atau mesin seset yang lebih canggih gitu. Itu untuk menunjang produksi kami.